Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alko Sarundan Kodri, M1119386 dari kelas RD. Sini saya akan menjelaskan laporan akhir tugas besar sistem kendali. Judul yang kelompok kami kerjakan yaitu motor servo DC. Di anggota kelompoknya di sini ada Rehan Salim Maulana, saya sendiri Alko Sarundan Kodri, Esther Junelin Lagea, Eksaudi Ian Sinaga, dan Restu Albarokah. Di sini ada daftar isinya, pendahuluan. Latar belakang dibuatnya laporan ini, teknologi di dunia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di bidang robotika yang memiliki banyak peran penting dalam kehidupan manusia. Robot adalah peralatan elektromagnetik atau mekatronik yang menghasilkan gerakan secara manual dan otomatis atau mengikuti gerakan yang dilakukan oleh manusia. Teknologi robot telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Misalnya dalam dunia industri di mana robot telah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah lengan robot. Berjari yang banyak digunakan oleh industri sebagai alat pemindah barang produksi. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi dengan rangkaian kendali yang terintegrasi di dalam motor tersebut. Motor servo pada dasarnya adalah motor DC magnet permanen dan kualifikasi khusus yang sesuai dengan aplikasi servoing di dalam teknik kontrol 1. Motor servo merupakan salah satu jenis motor DC yang sudah sangat familiar dalam ilmu robotika karena banyak robot yang menggunakan motor servo sebagai aktuator robot. Motor servo memiliki karakteristik yang berbeda dengan motor DC biasa, yaitu dalam hal pengoperasiannya yang harus menggunakan pulsa digital, di mana lebar dari pulsa digital 1 Endra Pito Warno, Robotic Edition, kontrol dan kecerdasan buatan. Permasalahannya, berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pada sistem ini. Yang pertama, menentukan diagram blok dan fungsi alih. 2. Menentukan analisa sistem atau plan yang telah ditentukan. 3. Mendesain dan menganalisa controller dari plan yang ditentukan. Plan yang digunakan untuk tugas besar pada kali ini yaitu motor servo dengan mesin DC. Nah, pemodelannya seperti ini. Bisa kita lihat. Kemudian blok diagramnya dimulai dari input, dimasukkan nilai GV, GH, dan HS-nya ya. Oke, selanjutnya ke fungsi alih. Fungsi alihnya pakai rumus TF sama dengan GP dikali GV dibagi 1 ditambah GP dikali GV dikali HS sama dengan 62,58 dibagi 40S ditambah 1 dikali 3,75 dibagi 6S ditambah 1 dibagi 1 ditambah 62,58 dibagi 40S ditambah 1 dikali 3,75 dibagi 6S ditambah 1 dikali 2,04 dibagi 20S ditambah 1. Hasilnya 27,93S ditambah 2,79 dibagi 32,02S pangkat 3 ditambah 16,02S kuadrat ditambah 1,32. Desain kontrolernya dimulai dari fisik plan, kemudian ke gain 20/40. Nah, akan didapatkan hasilnya, kemudian direkam respon, kemudian akhiran. Desain controller seperti itu. Oke, selanjutnya pembahasan. Analisis transfer function. Inputnya 62,58 dibagi 40S ditambah 1 dikali 3,75 dibagi 6S ditambah 1 dibagi 1 ditambah 62,58 dibagi 40S ditambah 1 dikali 3,75 dibagi 6S ditambah 1 dikali 2,04 dibagi 20S tambah 1. Outputnya nanti akan didapatkan. Fungsi transfer dari suatu komponen merupakan suatu bilangan yang penting. Bilangan ini memberikan kemampuan untuk menghitung output dari komponen dimaksud jika diketahui inputnya. Caranya adalah dengan mengalihkan fungsi transfer dengan input. Dalam rekayasa fungsi transfer dari suatu sistem, subsistem, atau komponen adalah fungsi matematis yang secara teoritis memodelkan keluaran sistem untuk setiap masukan yang mungkin. Mereka banyak digunakan dalam elektronik dan sistem kontrol.
Berikut hasil perhitungan transfer function terhadap plan kelompok kami, yaitu mesin servo. GP yang didapatkan yaitu 62,58 dibagi 40S ditambah 1. GV-nya 3,75 dibagi 6S ditambah 1. HS-nya 2,04 dibagi 20S ditambah 1. TF sama dengan GP dikali GV dibagi 1 ditambah GP dikali GV dikali HS. Didapatkan hasilnya 9387 dibagi 19.200. S pangkat 3 ditambah 4640 S kuadrat ditambah 184 S ditambah 1923,48 yang disederhanakan seperti pada sini ya. 27,93 ditambah 2,79 dibagi 32,02 S pangkat 3 ditambah 16,07 S kuadrat ditambah 1,32. Itu sudah disederhanakan. Oke, selanjutnya analisis time response. Respon waktu sistem kendali terdiri dari respon transient dan steady state. Respon transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Sedangkan respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transient hingga waktu relatif tak terhingga. Berikut hasil perhitungan time response terhadap plan kelompok kami, yaitu mesin servo. T dalam kurung S sama dengan 27,93 S ditambah 2,79 dibagi 32,02 S pangkat 3 ditambah 16,07 S kuadrat ditambah 1,32. C dalam kurung S sama dengan RS dikali T dalam kurung S tadi ya, dimasukkan nilai saja nilainya. Selanjutnya untuk X out-nya sama dengan 32,02 S pangkat 3 ditambah 16,07 S kuadrat ditambah S ditambah 1,32 sama dengan 0. Nah, itu yang penyebutnya di sini. Seperti penyebutnya. X out S sama dengan 32,02 S pangkat 3 XS min SX 0 pangkat minus min X dikali 0 ditambah 16,07 S pangkat 3 dikali S dikurang SX 0 pangkat minus min X 0 pangkat minus ditambah SX dikali S min 0 pangkat minus dimutlakkan ditambah 1,32 X dikali S sama dengan 0. Nah, didapatkan hasilnya di sini ya. Oke, selanjutnya analisis steady state error. Steady state error itu masalahnya ada pada steady state error, yaitu bahwa output sebenarnya dari sistem tidak sesuai dengan output yang diinginkan. Persoalan lain itu sampai di mana kesalahan tersebut. Sumber lain dari masalah steady state error adalah masalah gravitasi yang terjadi pada suatu gaya luar konstan bekerja pada besaran variabel. Berikut hasil perhitungan steady state error terhadap plan kelompok kami. Di sini masukkan transfer functionnya. Maka didapat Y sama dengan 1,75 dibagi 50,52 YRF. Rumus SS sama dengan YRF dikurang YSS. Sama dengan YRF dikurang 1,75 dibagi 50,52 YRF. Maka ESS-nya sama dengan 0,03 YRF. Analisis poles dan zero. Nilai 0 dari numerator disebut zero dan nilai 0 dari denominator disebut pole. Pole dan zero merupakan bilangan kompleks. Gambaran grafis pole dan zero tentulah pada bidang kompleks. Gambar grafis pole dan zero pada bidang kompleks disebut pole zero plot. Berikut hasil perhitungan pole dan zero terhadap plan kelompok kami. Zerosnya 27,93 S dihasilkan 2,79. S-nya sama dengan 0,0998925.
Polesnya 32,02 S pangkat 3 ditambah 16,07 S kuadrat ditambah 1,32 sama dengan 1/100 dalam kurung 32,02 S pangkat 3 ditambah 16,07 S kuadrat ditambah 100 S ditambah 1,32. S1 sama dengan min 0,799 S. S2 sama dengan 0,021885 dikurang 0,417435 I. S3 sama dengan 0,021885 ditambah 0,417435 I. Analisis root locus. Tempat kedudukan akar atau root locus merupakan metode untuk menganalisis kestabilan suatu sistem terkendali. Jarak dan pengendalian terdapat dalam lingkaran tertutup. Akar-akar ini sering disebut kutub. Pada sistem kendali analog, sistem itu akan stabil jika letak kutub berada di sebelah kiri sumbu coil. Hal ini dikarenakan pada kutub-kutub ini merupakan akar-akar dari persamaan diferensial. Pada jenis kendali digital, sistem akan stabil jika kutub-kutub berada di dalam lingkaran satuan. Hal ini karena kutub-kutub ini merupakan akar-akar dari persamaan diferensial. Berikut hasil perhitungan root locus terhadap line kelompok kami, yaitu mesin servo DC. Root locus dari data Poles didapatkan S1 sama dengan min 0,799 S. S2 sama dengan 0,021885 kurang 0,417435 I. S3 sama dengan 0,021885 ditambah 0,417435 I. S1 sebagai sumbu X, sedangkan S2 dan S3 sebagai sumbu Y. Rumusnya jumlah Poles dikurang jumlah zeros dibagi V Poles dikurang V zeros. 0,795 dikurang 0,21885 dikurang 0,21885 ditutup kurung 0 dikurang 0,0998925 dibagi 3 kurang 1 sama dengan min 1,2327 kurang 0,0998925 dibagi 2. Hasilnya min 0,6629625. Pada simulasi respon transiennya kita dapatkan grafiknya seperti ini ya. Awalnya dari 0 bergerak ke 0,6 di sini karena 0,6 kemudian langsung stabil lagi. Selanjutnya di respon transien sebelum dipol ditentukan dia sama seperti ini. Cuman gambarnya diperbesar. Dia awalnya dari 0 kemudian berhentinya di 0,6 kemudian stabil. Nah, setelah pol ditentukan grafiknya berbeda daripada yang sebelumnya. Dia lebih tidak stabil. Dia dari 0, ini berhenti di 0,6 kemudian turun lagi membutuhkan waktu agak lama untuk stabil kembali karena terjadi steady state error. Oke, kesimpulan. Yang pertama, motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian controller, dan potensiometer. 2. Analisis sistem pada motor servo DC tujuannya untuk menganalisis sistem informasi, yakni untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan suatu sistem yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, dapat mendesain suatu plan sistem menggunakan bantuan aplikasi seperti MATLAB dan melakukan simulasinya secara langsung. Referensinya dapat kita lihat di sini ada 7 dari Bambang Widiatmoko, terus dari website ya, kemudian dari Endra Pitowarno, selanjutnya GWS USA, judulnya GWS Servo and Accessories. Yang kelima Insinyur Victor Sihombing MT, domisili Lumbantoruan. Yang keenam Sungku CPO pada 2012. Yang terakhir R. Bateson. Oke, sekian laporan yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.